Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Valvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI, yang dimana pada hands-on kali ini itu untuk melengkapi penugasan pada kuis 1, yaitu Open-Ended Project. Nah, topik pada penugasan kali ini itu adalah modern AI. Oke, di sini kita diminta untuk membuat video hands-on dengan berdasarkan ketentuan dari penugasan ini. Nah, di sini ada deskripsinya, akan saya bacakan terlebih dahulu. Setelah kita mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknis dasar prompt engineering, kini saatnya kita untuk mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Nah, tugas ini itu bersifat open-ended atau terbuka. Jadi, artinya kita memiliki kebebasan untuk menentukan topik, tapi harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Nah, fokus utamanya yaitu bukan dari jawaban benar dari AI tersebut, melainkan pada kualitas alur kerja, workflow, dan kemampuan kita dalam melakukan iterasi prompt. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan topik proyeknya, yang dimana kita diminta untuk pilih salah satu dari skenario ini, lalu kita juga bisa untuk mengajukan ide orisinil kita sendiri yang setara tingkat kesulitannya. Nah, di sini ada 3 pembagian. Yang pertama itu adalah study buddy atau rekan belajar. Jadi kita itu bisa mengajak AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang kita punya, sehingga nantinya bisa diekstrak data pentingnya jadi tabel yang lebih terstruktur. Lalu yang kedua itu ada writing assistant. Ini adalah asisten penulisan dengan menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide. Jadi nanti AI itu bakal memperbaiki tata bahasanya, lalu mengubah tone tulisannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin ketiga itu adalah research and planning. Ini adalah perencanaan dan riset. Jadi kita meminta AI untuk menyusun rencana perjalanan atau itinerary, atau juga rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta nantinya AI akan menyajikannya dalam format data yang lebih rapi. Oke, untuk deliverables-nya sendiri di sini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada video hands-on. Kita akan menunjukkan proses interaksi kita dengan AI secara real time dan memperlihatkan prompt yang kita ketik, respon AI-nya bagaimana, serta bagaimana cara kita untuk merevisi prompt tersebut jika hasilnya kurang memuaskan. Lalu tunjukkan bagian prototype dan storyboard-nya. Nah, yang kedua itu adalah laporan refleksi singkatnya. Oke, untuk di video hands-on kali ini mungkin langsung saja ya. Di sini saya memilih topik proyeknya itu adalah yang poin ketiga, yaitu research and planning. Jadi saya akan minta AI untuk menyusun rencana perjalanan yang akan saya lakukan. Mungkin langsung saja kita ke Chrome. Di sini kita ke AI. Saya menggunakan AI-nya adalah ChatGPT ya, karena AI yang biasa saya gunakan maksudnya. Nah, di sini untuk prompt pertama, kita akan beritahu AI terlebih dahulu bahwa kita akan membuat sebuah itinerary untuk saya itu akan membuat sebuah rencana perjalanan untuk berwisata kuliner di Bandar Lampung dalam waktu 1 hari. Nah, di sini kita akan prompt terlebih dahulu, yang dimana kita akan memberitahu AI-nya terlebih dahulu seperti ini. Saya akan membuat rencana perjalanan wisata kuliner dalam 1 hari di Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Nah,
Selanjutnya di sini kita beritahu AI juga untuk rencana perjalanannya itu kita start dari jam berapa dan selesainya jam berapa. Oke, jadi di sini kita langsung saja ketikkan perintah untuk menambahkan startnya ya, jamnya. Tolong buatkan rencana perjalanannya yang dimulai dari jam 09.00 pagi sampai 21.00 malam ya. Nah, setelah itu saya juga ingin mencakup tempat kulinerannya itu tempat makan dan juga tempat nongkrong. Jadi nggak cuman mencakup tempat-tempat makan saja, tapi juga tempat nongkrong yang kayak misalnya kafe yang lagi populer di media sosial seperti itu. Di sini kita ketikkan untuk tempat kulinernya itu mencakup tempat makan dan tempat nongkrong seperti ini. Kita titik. Nah, di sini kita mulai enter. Oke, di sini dia akan mulai memberi beberapa rekomendasi atau beberapa opsi untuk wisata kuliner ya. Berikut rencana wisata kuliner 1 hari di Kota Bandar Lampung dari pagi sampai malam. Flow-nya santai tapi tetap padat, jadi kamu bisa makan, nongkrong tanpa terasa terburu-buru. Oke, rekomendasi yang pertama, di jam 9 pagi itu kita direkomendasikan untuk makan di mie kodon. Ini mie legendaris, rasanya gurih dan unik ya katanya. Dan bisa juga di bakso Son Haji Soni. Karena bakso Son Haji Soni itu lumayan populer ya di Kota Bandar Lampung. Lalu untuk di jam 11 ini kita direkomendasikan untuk coffee break. Jadi direkomendasikan untuk nongkrong di cafe. Itu bisa di Ice Coffee maupun di Lips Cafe. Selanjutnya di jam setengah 2 ini 13.30 makan siang. Ini kita makan siang berat. Bisa makan di rumah makan Jumbo Seafood atau coba seruit. Seruit ini makanan khas Lampung ya. Jadi si AI ngerekomendasiinnya seruit. Oke, lalu di sini di jam 16 itu kita bisa makan dessert atau snack sore yang dimana disaraninnya itu di Dijo Coffee atau street food ringan kayak misalkan roti bakar, pisang nugget dan lain sebagainya. Selanjutnya dinner malamnya di sini, supaya lebih enak, kita direkomendasikan untuk view sunset di Kampung Bambu Restoran dan area kuliner malam sekitar Teluk Lampung ya. Oke, selanjutnya di jam 20.00 ini nongkrong malam sambil crossingan. Ini rekomendasinya ada di Woodstead Cafe di area Panjang dan angkringan lokal. Oke, tips biar perjalanan makin enak, gunakan motor atau mobil biar fleksibel. Jangan kalap di awal, prioritaskan tempat yang searah biar hemat waktu dan bensin. Bikinin versi low budget kuliner viral aja atau super estetik buat konten IG atau TikTok. Oke, jadi di sini saya akan merevisi prompt-nya. Ini kan masih terlalu umum ya, kayak dia hanya merekomendasikan tempat-tempatnya aja. Belum ada budget harganya, lalu belum ada detail waktunya, terus kayak tempatnya yang fix itu di mana aja. Nah, pertama di sini saya akan
merevisi prompt-nya dengan meminta untuk menambahkan budgetnya ya. Nah, di sini kita bilang ke dia revisi rencana perjalanan tersebut. Kita minta revisinya supaya cocok untuk mahasiswa, karena saya di sini sebagai mahasiswa dengan budget cocok dengan mahasiswa dengan budgetnya 250.000, yang dimana itu sudah termasuk transportasi dan kulinerannya. Nah, di sini kita beritahu bahwa transportasi yang kita gunakan, di sini yang saya gunakan itu adalah motor pribadi. Transportasi yang saya gunakan adalah motor pribadi. Oke, jadi di sini kita menambahkan budgetnya. Untuk revisi selanjutnya saya menambahkan budgetnya itu adalah 250.000, dan untuk transportasinya itu 50. Untuk transportasinya itu adalah motor pribadi. Jadi 250 itu sudah termasuk transportasi dan juga makanan yang akan kita beli. Oke, ini kita enter aja. Oke, ke record ya. Nah, di sini dia akan kasih beberapa opsi nih. Oke, kita bikin versi realistis anak kampus. Budget total itu 250.000 all in ya. Bensin, makan, dan juga nongkrong. Nah, kita pakai motor pribadi. Jadi strateginya pilih tempat yang enak tapi masih ramah di kantong. Nah, rutenya itu biar nggak muter. Kita cari rute dan rutenya nggak muter-muter biar hemat bensin. Oke, rencana wisata kuliner. Ini breakdown budgetnya biar nggak boncos. Bensin kita anggap itu 30.000, lalu sisanya jadi sisa 220.000 untuk makan dan juga nongkrong. Nah, untuk yang pertama di sini langsung dikasih estimasi biayanya nih. Kalau yang di prompt tadi yang pertama itu kan dia cuma rekomendasikan tempatnya aja. Nah, di sini kita langsung dikasih untuk estimasi biayanya. Jadi untuk di jam 9 pagi itu estimasi biayanya adalah 25.000. Lalu untuk di jam 11 estimasi biayanya itu ada 20.000. Lalu untuk di jam 1:30 ini makan siang, estimasi biayanya ada 35.000. Lalu untuk di jajanan sore atau dessert di sini estimasi biayanya 20.000, dan untuk dinner di sini estimasi biayanya 30.000. Lalu untuk nongkrong di sini estimasi biayanya 15.000. Di sini kita bisa nongkrong di angkringan aja ya. Direkomendasinya di angkringan karena tadi mungkin di awal kita udah nongkrong di kafe. Jadi untuk estimasi untuk hemat budget di sini di malam hari itu estimasi biayanya 15.000 di angkringan aja. Nah, total estimasinya ini adalah 175.000, yang dimana sisa budgetnya itu 75.000. Ini bikin plan kamu fleksibel, bisa upgrade menu, misal tambah dessert atau kopi fancy dikit, atau jaga-jaga kalau misalkan harga beda di lapangan. Oke, real talk, biar nggak zong, jangan langsung makan berat di awal. Hindari kafe terlalu estetik, biasanya mahal. Fokus ke rasa dan pengalaman, bukan gengsi tempat. Oke. Selanjutnya di sini saya mau minta ke AI-nya untuk buatin di sini kan dia nyaranin kalau misalkan jangan cari kafe yang terlalu mahal, terlalu estetik karena nanti pasti akan mahal. Tapi saya mau untuk tempatnya itu minimal banget, ada 2 tempat yang hidden gem dan ada 2 tempat yang populer di media sosial. Oke, di sini kita minta
ke AI-nya untuk menambahkan minimal 2 tempat hidden gem dan juga 2 tempat yang populer ya. Oke, saya mau tolong tambahkan 2 minimal 2 tempat hidden gem dan 2 tempat populer di media sosial. Oke, di sini kita emang nggak ke semua tempat yang populer. Di sini saya hanya meminimalkan 2 tempat yang hidden gem dan 2 tempat yang populer aja ya. Ini kita enter. Oke, revisi rencana kamu. Tetap hemat, kurang dari 250.000, tapi sekarang tambah di 2 tempat hidden gem dan 2 tempat populer. Tapi tetap realistis anak kampus. Oke, di sini kulinernya target 200.000 dan sisa fleksibelnya 20.000. Untuk sarapan di sini tetap direkomendasikan di Mikodon dan juga bakso Son Haji Soni. Ini dikasih penjelasan, ini masuk kategori populer, viral dan ramai terus ya. Selanjutnya untuk nongkrong. Di sini nongkrong tempat populer di media sosial bisa di Lips Cafe atau di Dijo Coffee dan Eatery. Di sini estimasinya 25.000. Pilih menu basic. Di sini ada spot viral kayak IG, TikTok. Cocok kalau misalkan kita mau buat konten dikit. Oke. Ini bagus sih. Bisa kita untuk foto-foto cantik juga ya. Selanjutnya di sini untuk makan siang itu ada warung makan Bu Rini. Contohnya warung lokal seruit atau tempoyak. Oke, di sini tetap direkomendasiin sama makanan khas Lampung ya, yaitu seruit. Nah, ini hidden gem, nggak viral tapi rasa legit. Oke, selanjutnya di sore hari ini kita direkomendasiin untuk roti bakar atau jajanan kaki lima, yang dimana ini tipe tempat yang nggak niat viral tapi selalu laku. Jadi mungkin maksudnya itu tempatnya itu selalu rame ya. Ini estimasinya 20.000. Selanjutnya dinner murah di Local Vibes. Ini ada di pecel lele atau ayam geprek atau nasi gerobak. Nah, di sini itu kuliner malaman yang benar-benar low budget ya. Itu estimasinya 30.000. Lalu yang terakhir itu ada tempat nongkrong, yang dimana tempat nongkrong yang lebih low budget lagi dari tempat nongkrong tadi siang. Ini di angkringan ya, atau di Wood Stairs Cafe. Ini semi populer dan aman buat closing. Oke, jadi totalnya di sini 180.000, 2 tempat hidden gem, warung lokal dan roti bakar. Lalu 2 tempat populer itu bisa di Lips Cafe dan juga di Dijo. Budget aman, rute masih santai dan gak ribet. Oke, tapi saya maunya di sini kan dia masih ngasih lokasinya itu yang kita belum tahu ya itu di daerah mana. Dia hanya ngasih tahu kayak di Lips Cafe atau di warung makan Bu Rini dan lain sebagainya. Nah, supaya kita mendapatkan rute yang lebih efisien, dari start saya itu dari Labuhan Dalam dan sampai finishnya juga nanti di Labuhan Dalam. Jadi kita minta ke AI-nya untuk buatkan rutenya yang lebih efisien dan coba untuk menghindari lokasi yang terlalu jauh antara satu tempat ke tempat lainnya. Oke, di sini kita akan coba prompt lagi. Tolong buatkan ya
buatkan rute yang efisien. Nah, di sini sebentar, tolong buatkan rute yang lebih efisien, lalu kita coba suruh dia untuk menghindari rute yang terlalu jauh, efisien, dan hindari rute yang terlalu jauh antara satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kita beritahu AI-nya nih, kalau start kita, saya itu dari Labuhan Dalam dan finishnya Labuhan Dalam juga. Oke, kita enter. Nah, di sini dia bakalan ngasih tujuannya ya. Tujuan kamu sekarang itu adalah muter kuliner searah, hemat bensin tanpa zigzag. Jadi rutenya dibuat klaster area, kayak dari klaster area kota, Raja Basa, Kedaton, Enggal, Tanjung Karang, dan balik lagi. Start finishnya tetap dari Labuhan Dalam. Sebentar. Oke. Gambaran jalurnya di sini dari Labuhan Dalam, Raja Basa, Kedaton, Enggal, lalu balik lagi ke Labuhan Dalam. Nah, untuk yang pertama itu sarapan di area Raja Basa. Ini ada mie kodon dan juga bakso Son Haji Soni yang letaknya emang di kalau misalkan dari Labuhan Dalam itu sekitar 10-15 menit. Jadi masih terjangkau ya. Oke, selanjutnya untuk nongkrong, ini bisa di Kedaton. Dia langsung kasih tempat nongkrongnya itu adalah di Kedaton. Yang dimana dari Raja Basa itu kurang lebih 10 menit. Yang dimana ini masih satu jalur ya. Tetap direkomendasikan di Lips Cafe dan juga di Joe Coffee. Oke, untuk makan siang, ini Hidden Gem Kedaton atau Tanjung Karang. Warung makan Burini atau warung lokal sekitar Kedaton. Dari kafe ini kurang lebih 5-10 menit ya. Jadi ini masih tetap searah. Selanjutnya itu jam 16 ke jajanan sore di Enggal atau Tanjung Karang. Oke, di sini direkomendasikan di Roti Bakar 88 dari Kedaton itu kurang lebih 10-15 menit. Ini kita mulai ke pusat kota. Jadi masih satu arah. Lalu dinernya itu di sini bisa pecel lele atau nasi goreng di area Enggal. Ini dari tempat jajanan tadi itu 5-10 menit ya. Jadi kita akan menghindari ke Teluk. Fokus ke city area aja. Jadi kita fokusnya di area Tanjung Karang tadi. Lalu ini balik lagi ke area ke arah Labuhan Dalam ya. Yang dimana di sini dari Enggal arah pulang itu 15-20 menit. Kita bisa ke Angkringan atau Woodstars Cafe. Oke. Menit dari titik nongkrong terakhir. Kenapa rute ini efisien? Karena dia lebih searah dan nggak bolak-balik. Jadi kita bisa lebih hemat bensin dan juga hemat waktu juga. Nah, semua lokasinya itu di klaster kota. Jadi Raja Basa, Kedaton, dan juga Enggal. Kita menghindari area yang jauh seperti pantai atau teluk ya. Jadi kita nggak sampai ke area teluk sana. Lalu total reading itu santai sekitar kurang lebih 1-1,5 jam. Nah, ini final budgetnya itu 150-180, bensinnya itu kurang lebih 30. Lalu nah, ini dia nambahin insight biar makin smooth. Jam 16-18 biasanya mulai macet. Santai aja, nggak usah ngebut. Kedaton dan Enggal itu pusat kuliner, jadi banyak backup kalau misalkan tempatnya penuh.
Jadi mungkin maksud dia kalau misalkan yang dia rekomendasiin itu penuh tempatnya, kita bisa cari rekomendasi lain yang emang dekat dengan tempat yang direkomendasiin. Itu emang lumayan banyak sih di daerah Kedaton dan Enggal itu ya. Lalu kalau hujan kita bisa langsung skip jajan sore, lanjut aja ke dinner. Oke, mungkin selanjutnya supaya lebih enak untuk bahan acuan saya, di sini saya minta ke AI-nya untuk buatin dalam format tabel ya. Jadi sekarang Jadi sekarang tolong buatkan enggak kayak gini. Jadi sekarang tolong ubah hasil yang sudah kita diskusikan, hasil ke dalam bentuk tabel. Misalnya dalam bentuk tabel yang isinya seperti ada waktu, tempat, terus kayak misalnya ada estimasi biaya yang dikeluarkan, alasan memilih tempat itu, dan lain sebagainya. Oke, kita enter. Nah, di sini dia akan buatin tabelnya ya. Tabel rencana perjalanan wisata kuliner. Yang dimana ini hemat dan efisien katanya. Oke, di sini dia bakalan ngasih tabel yang dimana isinya ada waktu, tempatnya, lalu kategori, estimasi biaya, lokasi areanya, lalu alasan memilihnya. Nah, di sini ini cukup lengkap ya, waktunya jam 9. Ini tempatnya di Bakso Son Haji Soni misalnya. Ini untuk sarapan ya. Estimasinya 25.000, lokasi areanya Raja Basa. Ini legendaris, murah, porsinya pas buat mulai hari ini. Lalu jam 11 itu di Lips Cafe atau di Dijo. Ini nongkrong yang dimana di Kedaton, tempat hits IG atau TikTok cocok untuk santai dan juga buat konten. Lalu di siang hari makan di warung Bu Rini. Ini makan siang. Jadi kita di Kedaton ya. Warung lokal, rasa autentik, dan harganya mahasiswa. Lalu di sore hari, itu kita ke Roti Bakar 88 untuk membeli jajanan. Di sini itu letaknya di Tanjung Karang atau Enggal. Jajanan sederhana tapi enak dan underrated. Lalu di jam 18.30 kita makan malam. Ini kita makan pecel lele aja atau nasi goreng kaki lima. Ini letaknya di Enggal. Murah, cepat, dan khas kuliner malam. Oke. Lalu di sini di jam 20 itu Woodstars Cafe atau angkringan yang dimana ini ke arah Raja Basa ya. Penutup santai, fleksibel, bisa hemat banget. Nah, itu sudah arah pulang. Selanjutnya ini ada estimasi biaya untuk bensinnya. Rute dibuat searah jadi tetap irit. Totalnya itu adalah 100 kurang lebih 150 sampai 180. Transportasinya adalah 30.000. Jadi totalnya itu bisa 180 sampai 210.000. Jadi ringkasan rutenya dari Labuhan Dalam, Raja Basa, Kedaton, Enggal, dan balik lagi ke Labuhan Dalam. Oke, jadi ini outputnya sudah cukup bagus ya, yang dimana dia sudah menampilkan tabel, dan yang dimana tabelnya ini bisa kita jadikan acuan untuk kita berwisata kuliner. Tapi saya mau supaya si AI ini masih
memberitahu bagian mana sih yang kurang realistis dan perlu untuk dicek ulang. Jadi kita coba minta AI-nya untuk coba cekin lagi dari hasil di atas, supaya kita nggak terima mentah-mentah hasil yang sudah dikeluarkan dari AI. Jadi di sini kita minta oke, dari hasil di atas bagian mana yang masih kurang realistis dan perlu kita cek, perlu dicek ulang. Oke, di sini dia ngejelasin nih, berikut bagian dari rencana yang perlu dicek ulang biar benar-benar realistis di lapangan. Lokasi cabang tempat ini masih paling krusial ya. Ada beberapa tempat yang punya lebih dari satu cabang, jadi bisa bikin rute kamu tiba-tiba jadi jauh. Masalahnya kalau kamu salah pilih cabang, rute hemat bisa berubah jadi muter jauh. Tentukan satu cabang spesifik. Oke. Ini hidden gem, contoh hidden gem yang sifatnya tidak universal, bisa beda versi di lapangan. Jadi masalahnya bisa jadi beda lokasi, tidak sepopuler yang dibayangkan. Bisa tutup atau pindah katanya. Solusinya anggap ini sebagai kategori, bukan tempat fix. Cari warung lokal yang ramai yang ramai warga sekitar. Selanjutnya ini waktu tempuh. Waktu tempuh di rencana tadi 5-15 menit antar lokasi. Masalah real di Bandar Lampung. Kedaton dan Tanjung Karang itu sering macet ya, dan banyak lampu merah. Nah, realistisnya tambahkan buffer jadi 10-15 menit per perjalanan. Total readingnya bisa jadi 2 jam sepanjang hari. Oke, ini dari budget cafe-nya. Tempat viral. Ini yang tadi Lips Cafe. Masalahnya harga menu bisa naik kalau kamu kalap. Rata-rata orang pesan satu item. Solusi realistisnya limit dari satu minuman aja, jangan nambah dessert kalau mau aman di budget. Lalu dinner di kaki 5. Masalahnya tidak spesifik, bisa bikin kamu muter cari tempat, kualitasnya beda-beda. Solusinya pilih area spesifik, Enggal atau Tanjung Karang. Oke, bensin tetap 30.000. Lalu faktor non-teknis sering disepelekan. Tempat penuh apalagi yang viral, cuaca hujan, kamu kenyang duluan. Solusinya fleksibel, jangan terlalu kaku sama jam. Siapkan backup di area yang sama. Kesimpulan jujur, yang perlu kamu revisi mindsetnya. Anggap semua sesuai jadwal, nggak realistis. Anggap ini guideline fleksibel di lapangan. Oke, jadi di sini dia sudah ngasih beberapa revisi yang realistis ya, dan lumayan banyak faktornya. Nah, sekarang kita minta buatkan versi finalnya ya. Versi final yang lebih realistis berdasarkan evaluasi yang sudah kita evaluasi tadi gitu aja ya. Oke, seperti ini. Ini kita minta tabel versi finalnya ya. Sebentar. Oke. Nah, dia akan ngasih itinerary final wisata kuliner. Oke, di sini dia tambahkan estimasi waktunya supaya kita nggak molor banyak. Nah, di sini juga dia tambahin waktu dalam perjalanannya ya. Ini dia gunakan estimasi yang dimana bisa saja
jika kondisinya itu macet ataupun lampu merah. Oke. Ini juga ada waktu dalam istirahat atau perjalanan pendek. Selanjutnya, nah, di bagian ini dia langsung ngasih pengganti warung makan Bu Rini, itu warung makan lokal di area Kedaton sana. Oke, di sini juga ada perjalanannya, antisipasi macet sampai sore di jam 14.30 sampai 16, yang dimana kita mengarah ke Roti Bakar 88 di Tanjung Karang. Selanjutnya ini dari jam 17 sampai 18.30 kita istirahat dulu sambil tunggu jam makan malam. Hindari jam macet puncak. Oke. Di sini selanjutnya kita makan pecel lele. Dan perjalanan arah pulang itu kembali ke Raja Basa dengan estimasi waktunya kurang lebih 20-30 menit. Lalu kita ke angkringan di sini. Dan yang terakhir itu kembali ke Labuhan Dalam. Oke, lumayan sesuai. Di sini selanjutnya ada estimasi biayanya. Itu kurang lebih ada 180-210. Kenapa versi ini lebih realistis? Karena buffer waktu itu nggak terlalu mepet dan nggak terlalu mepet tiap pindah tempat. Jadi tempatnya fleksibel, ada alternatif di area yang sama. Rute tetap searah, Labuhan Dalam, kota, lalu balik lagi. Lalu budgetnya sudah include kemungkinan over dikit di bensin dan juga kafe. Oke, di sini juga kan budget kita 250 dan ini totalnya itu masih 180-250. Jadi estimasi itu masih ada sekitar 40.000. Jadi kalau misalkan kita over dikit di bensin ataupun di kafe itu masih bisa lah 40.000 ya. Lalu ini ada catatan lapangan yang beneran kejadian. Kalau kafe penuh langsung pindah ke alternatif di Kedaton. Jangan nunggu. Kalau hujan skip jajan sore, langsung dinner. Dan kalau kenyang duluan gak usah maksain semua spot. Oke, seperti ini outputnya. Ini sudah sesuai dengan apa yang saya mau itu untuk di rencana perjalanan wisata kuliner di Bandar Lampung. Jadi hasilnya cukup sesuai dari tujuan saya itu untuk membuat itinerary untuk wisata kuliner di Bandar Lampung. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.